Bangunan ini telah berdiri selama lebih dari 1 abad, menyaksikan perubahan zaman, dan menyimpan banyak cerita yang tak terungkap. Seperti tangan kerangka yang meraih langit, bangunan ini seolah-olah mencoba menggapai sesuatu yang tak terjangkau, sebuah harapan yang telah lama hilang. Sebuah monumen suram untuk penderitaan yang terlupakan. Rumah sakit ini berdiri sebagai saksi bisu dari banyaknya jiwa yang pernah menderita di dalamnya. Dibangun pada tahun 1800-an, lorong-lorongnya menyimpan bisikan jiwa-jiwa tersiksa yang tak terhitung jumlahnya. Udaranya sendiri terasa berat, mencekik. Setiap sudut dan celahnya dipenuhi dengan kenangan yang menghantui. Seolah-olah dinding itu sendiri berjuang untuk menahan kengerian di dalamnya. Retakan dan kerusakan di dinding menceritakan kisah-kisah yang tak terucapkan. Perawat Rani memegang kartu identitasnya dengan erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan kenyataan. Baru, rapi, dan sangat tidak pada tempatnya di tengah kerusakan di sekitarnya. Kontras yang mencolok antara masa lalu dan masa kini. Seorang lulusan sekolah perawat baru-baru ini, dia memilih rumah sakit ini karena daya tariknya yang tenang. Namun, ketenangan itu ternyata menyimpan banyak rahasia. Sangat kontras dengan rumah sakit kota yang ramai yang biasa dia kunjungi. Di sini, kesunyian terasa begitu mencekam. Bawa dokumen-dokumen ini ke lantai 3, kata kepala perawat, seorang wanita dengan mata setua bangunan itu sendiri. Kamar 308. Rani ragu-ragu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi lantai 3 ditutup, kan? Tanyanya dengan suara gemetar, mencoba memahami perintah yang aneh itu. Senyum kepala perawat tidak sampai ke matanya, memberikan kesan yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. Letakkan saya di depan pintu, katanya dengan nada yang tidak bisa ditolak. Rani merasa jantungnya berdebar kencang saat dia berjalan menuju lantai 3 yang gelap dan sunyi. Udara semakin dingin saat Rani menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menahannya. Tangga itu diselimuti kegelapan yang hampir nyata. Cahaya remang-remang dari jendela yang pecah hanya menambah suasana suram. Keheningan itu meresahkan, hanya dipecahkan oleh derit anak tangga di bawah kakinya. Suara itu menggema di seluruh bangunan, membuat bulu kuduknya meremang. Setiap langkah adalah langkah yang lebih dekat ke tempat yang dilupakan oleh waktu, tetapi tidak oleh rasa takut. Rani bisa merasakan sejarah kelam yang tersembunyi di balik dinding-dinding ini. Sesampainya di lantai 3, Rani merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Suasana semakin mencekam, seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Udara tebal dengan bau debu dan pembusukan. Setiap tarikan napas terasa berat, seakan-akan udara itu sendiri menolak untuk dihirup. Satu-satunya cahaya berasal dari bola lampu yang berkedip-kedip di ujung lorong. Cahaya itu menari-nari, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Bayangan menari dan berputar, mengambil bentuk-bentuk aneh dalam cahaya redup. Rani merasa seolah-olah bayangan itu hidup dan mengawasinya. Dia berjalan menuju kamar 308. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menghentikannya. Setiap langkah bergema dalam keheningan, memperkuat ketakutannya. Suara langkahnya sendiri terdengar seperti detak jantung yang semakin cepat. Pintu kamar 308 sedikit terbuka. Rani merasakan jantungnya berdebar kencang, penuh dengan rasa takut dan penasaran. Erangan pelan sepertinya berasal dari dalam, seperti rengekan binatang yang terluka. Suara itu membuat Rani merinding, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu. Dengan ragu, Rani mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu kosong. Sebuah tempat tidur berdebu berdiri di dekat dinding yang jauh, diterangi oleh cahaya bulan pucat yang menembus jendela yang kotor. Udaranya berat dan menyesakkan. Dia meletakkan dokumen-dokumen di meja samping tempat tidur. Saat dia berbalik untuk pergi, dia merasakan napas dingin di lehernya. Dia berputar, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ruangan itu kosong. Rani mencoba membuka pintu, tetapi tidak mau terbuka. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Kepanikan membengkak di dadanya. Dia terjebak. Tiba-tiba pintu terbuka. Rani terhuyung mundur ke lorong. Tapi ada yang salah. Lorong itu tampak berbeda. Lampu yang berkedip-kedip di ujungnya hilang. Dia diselimuti kegelapan. Rani berlari, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Lorong itu tampak membentang tanpa henti. Kegelapan menelan segalanya, menyesakkan.
Keheningan hanya dipecahkan oleh suara napasnya sendiri yang terengah-engah. Saat dia berlari, dia mulai mendengar suara-suara lain. Bisikan, erangan, jeritan. Mereka sepertinya berasal dari dinding itu sendiri, bergema melalui aula yang kosong. Mereka adalah suara-suara dari mereka yang terlupakan, jiwa-jiwa yang hilang terperangkap di dalam dinding rumah sakit. Dia berhenti di sebuah jendela. Cahaya bulan menerangi sebuah nama yang terukir di kotoran. Murni. Itu adalah nama yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dalam catatan staf lama, seorang perawat yang menghilang secara misterius pada tahun 1984. Bisikan-bisikan itu semakin kuat. Murni, terperangkap selamanya. Rani tersandung mundur dari jendela, napasnya tercekat di tenggorokannya. Nama Murni terngiang di benaknya, bercampur dengan bisikan-bisikan yang sepertinya mendekatinya. Dia terus berjalan, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari kegelapan lorong yang menyesakkan. Dia mendapati dirinya kembali di pintu masuk kamar 308. Pintunya terbuka lagi. Sebuah bola lampu yang berkedip-kedip menerangi ruangan, menghasilkan bayangan panjang yang terdistorsi. Dia tersandung ke dalam, ditarik oleh kekuatan yang tidak diketahui. Di sudut ruangan, dia melihat sebuah cermin, permukaannya tertutup usia. Saat dia menatap bayangannya, gelombang pusing menyapunya. Bayangannya mulai berkilauan, lalu berubah bentuk. Menatapnya adalah seorang wanita dengan mata angker dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wajah Murni. Bagian 6, Dosa-dosa Suster Murni. Gambar membanjiri pikiran Rani. Ingatan yang bukan miliknya, seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Bayangan-bayangan itu terus menghantuinya. Dia melihat dirinya sendiri, tetapi berbeda. Wajah yang menatap balik dari cermin itu tampak asing, namun akrab. Lebih tua, lebih waspada. Mata yang penuh dengan pengalaman dan rahasia yang tak terucapkan. Mengenakan seragam perawat yang sama, tetapi dengan label nama bertuliskan Murni. Nama yang kini terasa berat di pundaknya. Dia melihat rumah sakit, bukan seperti sekarang, tetapi seperti dulu di masa jayanya. Lorong-lorong yang penuh dengan kehidupan dan harapan. Ramai dengan dokter dan perawat, suara langkah kaki dan percakapan yang sibuk memenuhi udara. Dia melihat dirinya sendiri, merawat pasien, gerakannya efisien dan terlatih. Kemudian, gambar menjadi gelap, seperti ada sesuatu yang hilang. Dia melihat dirinya sendiri berdebat dengan seorang dokter, mendengar kata-katanya yang meremehkan. Suara yang penuh dengan kemarahan dan frustrasi, melihat amarah membara di matanya. Amarah yang tak bisa dia kendalikan. Dia melihatnya terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Seperti bayangan kematian yang menghampiri. Melihat dirinya sendiri berdiri di atasnya, sebuah jarum suntik di tangannya. Tangan yang gemetar namun penuh tekad. Kenangan itu menghantamnya, gelombang demi gelombang rasa bersalah dan malu. Dia ingat semuanya. Dia adalah Murni, dan dosa-dosanya tak bisa dihapus. Dan dia telah membunuh seorang pasien, sebuah tindakan yang menghantuinya selamanya. Bagian 7, Penjaga Kamar 308. Beban kenangan Murni mengancam untuk menghancurkan Rani. Rasa bersalah, ketakutan, keputusasaan. Dia mengerti mengapa dia terjebak. Mengapa dia tidak bisa lepas dari cengkraman rumah sakit. Dia terikat padanya, jiwanya tertambat ke tempat kejadian kejahatannya. Bisikan-bisikan itu kembali, tetapi sekarang mereka lebih jelas. Kamar 308, penjaramu, penebusan dosamu. Dia menyadari kebenarannya. Dia tidak hanya terjebak di rumah sakit. Dia terjebak di kamar 308. Terikat untuk menjaganya, untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengalami nasib yang sama. Dia adalah penjaga kamar 308, selamanya terikat untuk menebus dosa-dosanya. Bagian 8, Warisan Bayangan. Keesokan paginya, seorang perawat baru bernama Intan tiba di rumah sakit. Dia masih muda, bersemangat, penuh harapan. Kepala perawat mengajaknya berkeliling, suaranya datar dan tanpa emosi. Dan ini, katanya, berhenti di depan papan buletin, adalah daftar tugas malam. Intan mengamati daftar itu. Matanya melebar saat dia melihat namanya. Ditulis dengan tangan gemetar di sebelah kamar 308. Kepala perawat tersenyum. Senyum dingin yang penuh arti. Jangan khawatir, sayang, ini lantai yang tenang, kamu akan aman. Saat Intan berbalik ke arah tangga, dia pikir dia melihat gerakan sekilas dalam bayangan. Sebuah bisikan melewati telinganya, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Tolong aku.
Bagian 9, siklus berlanjut. Intan mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Itu hanya bangunan tua yang mempermainkannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menaiki tangga, menuju takdirnya. Lantai 3 diselimuti keheningan yang tidak wajar. Udara tebal dengan bau debu dan pembusukan. Lampu yang berkedip-kedip di ujung lorong menghasilkan bayangan panjang yang menari-nari. Intan berjalan menuju kamar 308. Langkah kakinya bergema dalam keheningan. Pintunya sedikit terbuka. Erangan pelan sepertinya berasal dari dalam. Dia meraih kenop pintu, tangannya sedikit gemetar. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah dia melangkah ke dalam jurang. Siklusnya telah dimulai lagi.